Saya sedikit review dulu materi kemarin karena materi kali ini akan erat kaitannya dengan kemarin ya. Jadi saya akan mengingatkan dulu pada Anda ya. Kemarin itu saya sempat menyinggung tentang pentingnya belajar digital marketing. Kemudian kemarin juga saya sempat menunjukkan berbagai data-data ya pengguna internet di Indonesia ini Januari 2020 ya. Itu melonjak tinggi sekali. Itu Januari ya, COVID di Indonesia belum terlalu di PSBB dan sebagainya. Saat ini melonjaknya amit-amit ya, luar biasa tinggi banget, dahsyat gitu. Nah, kemudian udah gitu kemarin juga saya sempat menunjukkan adalah 4 pilar marketing ini. Ini kalau Anda mau terjun di digital marketing, ya digital marketing itu kompleks banget, luas banget, ya gitu. Dan ini menjadi salah satu peta dalam otak Anda yang harus Anda pahami, ya. Oh, saya jago digital marketing. Apa yang Anda kuasain? Instagram. Nah, Instagram baru satu bagian. Oh, saya jago digital marketing, saya suka jualan digital marketing. Apa yang Anda inikan? Saya punya website. Oke, bagus. Tapi itu baru satu bidang. Saya jago digital marketing. Apa? Saya misalnya di Facebook. Oke, tapi itu baru satu. Ya, digital marketing itu satu keseluruhan ya, satu comprehension ya, yang mencakup berbagai bidang. Kalau saya kelompokkan, ya, saya mengelompokkannya ke dalam 4 pilar, yaitu yang pertama adalah show, ya, show itu adalah berarti ketika Anda jualan apapun itu, ya, mau jualan barang ataupun misalnya termasuk charity, ya, charity misalnya Anda mau mengumpulkan apa, misalnya sedekah untuk yatim piatu atau apapun itu, yang penting ketika Anda ada sesuatu, ya, itu langkah pertama adalah harus Anda tunjukkan, Anda tampilkan ke orang-orang. Anda jualan baju, otomatis Anda harus menampilkannya. Mau di mau di butik boleh, mau di Instagram boleh, mau di WhatsApp boleh, mau di marketplace boleh, ya gitu, Tokopedia dan sebagainya. Atau di website boleh. Yang penting nomor satu adalah harus show. Nah, bagaimana cara men-show ini? Ini macam-macam, ya. Barusan materi yang tentang psikologi warna, ya psikologi macam-macam itu adalah bagus banget untuk mengoptimalkan show-nya ini, ya menampilkan ini. Nah, materi kita hari ini itu adalah saya akan masuk ke bagian show, yaitu menggunakan kanvas dari Facebook. Ya, ini macam-macam ya untuk show itu. Misalnya nih, Anda ada yang jualan menggunakan WhatsApp, misalnya kirim gambarnya ke grup WhatsApp, itu juga termasuk show. Tapi biasanya tidak terlalu direkomendasikan karena nantinya jatuhnya kayak spam, ya, iklan. Apalagi masuk ke grup-grup ya, iklan itu juga kurang oke. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan website. Bagi Anda yang sudah mengerti website, bikin website itu bagus banget, ya gitu. Karena di website kita lebih leluasa untuk menampilkan informasi-informasi apa yang kita mau di situ. Ya, nah bagaimana bikin website? Kayaknya bagi Anda yang belum tahu ya tentang bikin website, kayaknya susah, kayaknya wah yang bikin website tuh kayaknya hanya kalangan-kalangan expert ya, IT yang luar biasa, kayaknya mahal, wah kayaknya tuh bukan dunianya saya. Nah, pikiran seperti itu, mindset seperti itu harus mulai diubah dari sekarang ya. Karena apa? Saat ini membuat website itu relatif mudah sekali. Saya kebetulan di sini juga membuka program magang ya di Grafologi Indonesia, itu mengajarkan nggak sampai 1 hari ya, berapa jam aja tuh konsep secara besarnya itu udah dapat banget. Dan saya minta coba bikin halaman buat ini itu bisa ya gitu. Jadi mungkin 2 jam 3 jam ya gitu, itu sudah cukup masuk ininya. Tinggal pendalamannya, prakteknya itu yang mungkin butuh waktu. Nah, bagaimana kalau belum punya website, kemudian Instagram juga nggak terlalu banyak followernya, Facebook juga nggak banyak ya gitu, maka Anda bisa menggunakan yang namanya Canvas. Ini seperti mini website gratis dari Facebook, dan ini yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah pilar ke-1 show, yaitu yang kedua adalah mendatangkan visitor ke website Anda. Karena sebagus apapun produk yang Anda tampilkan, Anda jualan kue ya, udah di Instagramnya udah banyak banget fotonya atau di website, tapi kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang lihat, maka sama saja tidak ada penjualan ya. Maka digital marketing berikutnya yang perlu Anda kuasai adalah mendatangkan visitor. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan organik atau berbayar. Organik itu ya kita undang ya, saya punya toko nih, datang, saya punya website nih, datang ya. Itu jadi kita mengiklankan secara manual. Yang kedua adalah dengan metode berbayar, menggunakan iklan. Nah, enaknya berbayar adalah apa? Iklan di digital marketing ini murahnya kebangetan. Nggak kayak kita beriklan di radio, di koran, di mana-mana, endorse, dan sebagainya. Dengan Rp10.000 saja, ya, Anda bisa dapat jumlah yang cukup oke. Ya. Saya biasanya untuk misalnya 2 minggu ya gitu, 150.000 itu aja tuh udah lumayan banget ya, datang dan kembali modalnya tuh udah berkali-kali lipat. Itu adalah dengan ads.
kelihatannya, nah untuk pemula itu biasanya takut beriklan. Karena prinsipnya adalah, wah kalau iklan kan ngebuang uang gitu kan gitu. Padahal kalau Anda mindsetnya adalah entrepreneur atau marketing, uang itu adalah pancingan. Sama kayak Anda mau mancing ikan. Ya, kalau mancing ikan tapi Anda nggak mau beli ulet, cacing atau makanan, ya susah gitu kan gitu. Cuman kail aja. Kail pun Anda harus beli gitu. Nah di sini adalah iklan ya gitu. Itu di sini. Nah, saya nanti setelah membahas Canvas, saya akan masuk ke bagaimana cara mendatangkan visitor ke dalam Canvas Anda ya dengan metode yang berbeda dibandingkan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin menggunakan Facebook Ads yang sederhana dari page ya, yang ini akan yang lebih kompleks ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengedukasi atau mempertahankan visitor. Ya, jadi kalau udah datang tuh jangan sampai dia pergi lagi. Kalaupun misalnya pergi lagi, bagaimana cara untuk menarget dia kembali? Ya, itu pun bisa secara otomatis dengan digital. Kemudian satu lagi yang penting itu adalah kemampuan sellingnya. Ya, selling ini, jadi ketika kita menjual produk, menjual barang itu, Anda jadi ada ilmunya. Ya, nggak bisa jualan itu sembarangan. Memang ketika misalnya ini adalah penelitian menarik ya. Di Amerika sana itu, saya nggak punya boneka ya. Mana ya? Misal aja. Nah ini aja deh gitu ya. Misalnya ini boneka ya gitu. Sekitar tahun 1900-an awal, ada satu company perusahaan yang dia itu bikin boneka ya, usaha itu. Tapi bonekanya ini nggak terlalu laku-laku. Dia udah cobain iklan, ya udah cobain ini macam-macam, udah manggil-manggil orang, ini boneka nggak terlalu laku. Akhirnya ya dia udah uangnya terakhir, udah tinggal dolar terakhir, dia mikir gimana caranya dan akhirnya dia mencoba membikin cerita akan boneka ini. Ya, misal teddy bear misalnya, ya gitu. Dia bikin cerita ini adalah teddy bear, lahirnya segini, dia adalah seorang laki-laki, dia sukanya gini, dia suka main apa dan sebagainya. Nah, dengan dibikin cerita, ternyata anak-anak itu senang. Dan akhirnya seminggu kemudian itu banyak permintaannya dan akhirnya berkembang sampai akhirnya muncul teddy bear yang perempuan, teddy bear yang ini laris. Nah, cerita, story itu penting dalam jualan dan itu diajarkannya di psychological selling ya, psychological selling. Jadi semua itu ada ceritanya. Anda jualan parfum ya. Memang jualan parfum aja mungkin oke gitu ya, ada yang beli. Tapi dengan itu diikuti dengan cerita, tahu nggak parfum ini ya gitu. Wah itu tuh, wah gimana gitu Anda bikin cerita ya. Ada saya mendengar cerita nih ya, pelanggan saya yang pakai parfum ini, tiba-tiba istrinya makin cinta. Wah itu keajaiban parfum ini. Nah itu juga bisa membentuk engagement ya antara produk Anda dan buyer impulse ya, keinginan membeli.